Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang baru saja tiba di halaman rumah. Perlu diketahui rumah ini adalah rumah hasil lelang yang sudah didapatkan oleh seorang pria bernama David. Di hari pertamanya beres-beres, dia hanya ditemani anak perempuannya yang bernama Jessica, karena diketahui David sendiri sudah bercerai dengan istrinya. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar, nggak ada yang mencurigakan pada rumah tersebut. Di saat ia membuka sebuah ruangan kecil, dirinya menemukan uang dengan nominal $100 yang tergeletak begitu saja. Di ruangan itu terdapat sebuah pintu yang tertutup rapat dan tidak bisa dibuka karena terkunci, dan kuncinya tidak tahu di mana. Akhirnya David menggunakan uang tersebut untuk membeli hidangan makan malam yang akan disantap bersama anaknya. Sambil makan malam, Jessica bercerita pada ayahnya bahwa dirinya sedang dekat dengan seorang pria bernama Zack. Namun sang ayah nggak terlalu peduli dengan hal itu, karena dia sedang memikirkan kondisi toilet di rumahnya yang belum bisa dipakai sama sekali. Maka dari itu dia berencana untuk memasang speed tank baru tanpa menggunakan jasa tukang gali. Setelah selesai makan, Jessica pun harus pergi dari sana karena hari sudah larut malam. Di sini terlihat bahwa sang ayah hanya tinggal seorang diri. Di keesokan harinya, David kedatangan seorang kakek bernama Alan. Dia sengaja dipanggil olehnya untuk mendekorasi halaman rumah tersebut yang masih berantakan. Kakek Alan datang ke sana hanya untuk sekedar survei lokasi sambil merencanakan jadwal pemasangan. Kakek Alan merupakan perancang taman yang sangat handal dan dibayar mahal oleh David. Nggak lama setelah kakek Alan pulang, David ditelepon temannya yang bernama Mark. Dia memberitahu bahwa dirinya akan datang ke rumah David. Sesampainya di sana, David mengobrol dengannya di pinggir kolam renang. Dalam obrolannya, David bercerita kalau dirinya akan segera menggali lubang di halamannya untuk memasang speed tank yang baru. David lakukan hal itu agar lebih bisa menghemat pengeluarannya karena dia harus masih membayar cicilan rumah. Makanya dia tidak menyewa jasa tukang gali. Ketika Mark sudah pulang, David pun langsung bergegas untuk mulai menggali sebuah lubang di halaman rumah itu. Belum lama menggali, ia tidak sengaja membenturkan cangkulnya ke benda keras yang ternyata berasal dari sebuah kotak yang terbuat dari papan di dalam tanah. Dia penasaran nih, dan berniat membukanya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat jasad seorang kakek yang memakai setelan jas rapih dengan wajah yang pucat. Tak hanya itu, dia juga menemukan segepok uang yang langsung diambil olehnya. Awalnya David sempat ragu dengan uang tersebut. Akhirnya dia pun mengecek dan menemukan fakta bahwa uang tersebut bukanlah uang mainan. Hanya saja setelah kejadian itu, setiap malam David mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Di keesokan harinya, David memulai lagi aktivitas seperti biasanya. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang game Android. Atasan David sangatlah kagum dengan kinerja yang begitu efektif. Di sana dia diberikan satu tugas terakhir yang harus ia selesaikan sebelum naik jabatannya. David. This is the project manager's office. Sepulang dari kantor, David kembali melanjutkan tugasnya untuk membersihkan kolam renang maupun halaman rumah yang sudah begitu kotor. Lalu di sini David pun penasaran dengan kondisi dari kotak kayu itu, serta membongkar lagi galian tersebut untuk mencari lembaran uang. Dan benar saja, dari siang sampai malam David hanya sibuk menghitung uang demi uang yang ia temukan dari kejadian itu. Setelah ditotal, tumpukan uang tersebut berjumlah $3.400.000 atau setara dengan 48 miliar rupiah. Namun kesekian kalinya ia kembali mendengar suara-suara aneh yang berasal dari lantai dasar rumahnya. Setelah diperiksa, dia tidak menemukan apapun kecuali suara kucing yang membuatnya terkejut. Dia pun langsung pergi ke halaman rumahnya, lalu mengecek jasad si kakek yang masih ada di lubang itu. Goddamn cats! Kini hari-hari pun terus berlalu. David menjalani aktivitasnya dan bekerja dengan raut wajah terlihat kurang istirahat akibat kejadian yang menimpanya setiap malam. Tentu saja hal itu membuatnya nggak fokus ketika di tempat kerja dan mengabaikan tugasnya.
Setelah itu ia menghabiskan waktu dengan Mark. Yeah, but doesn't he realize you're going through a divorce? Okay. Malamnya, sesampainya di rumah, David pun kembali dikejutkan dengan suara-suara aneh yang berasal dari rumahnya. Ia pun beranggapan bahwa mayat si kakek itu masih hidup. Dia langsung mengambil uang-uang tersebut untuk dikubur kembali bersama jasad si kakek. Di keesokan harinya saat bekerja, perasaan tidak nyaman terus-menerus menimpa hari-hari David. Dia pun memutuskan untuk sengaja pulang ke rumahnya itu untuk mencari tahu maksud dari sebuah pintu yang ada di dalam gudang. Di saat akan mengerjakannya, ia mendapat kabar dari kakek Alan yang akan berkunjung 2 hari lagi. Hello? Hey, David. I'll be by on Friday around noon. How's it going? Padahal David sama sekali belum menggali lubang yang cukup dalam untuk membuat speed tank baru yang sudah ia rencanakan. Alhasil David pun langsung pergi membongkar lagi galian itu. Dan ia malah menemukan sebuah dompet kosong serta satu kunci yang disimpan oleh jasad kakek tersebut. Hari-hari David semakin menjadi buruk ketika ia terus merasa diganggu pada setiap waktunya. Setiap malam pun David mendapat teror dari kakek itu, meskipun itu di dalam mimpinya. Atas semua kejadian yang ia alami, David pun meminta izin tidak datang ke kantor dikarenakan kondisinya yang semakin kacau dan kurangnya tidur. Setelah menelpon, ia sengaja mengambil segepok uang dari jasad si kakek itu untuk dibelanjakan di hari itu juga. Dia berencana membeli CCTV serta lampu penerangan di halaman rumahnya. Merasa sudah aman, David mulai mencari tahu kembali apa yang sebenarnya berada di balik pintu misterius dalam gudang itu. Ia membuka pintu itu menggunakan kunci yang didapatnya dari saku jasnya si kakek. Setelah dibuka, ternyata terdapat sebuah ruangan lagi yang harus ia lalui menggunakan tangga untuk memasukinya. Ketika sampai di bawah, David kembali dikejutkan dengan banyaknya kantong-kantong plastik berbau busuk yang tergeletak begitu saja. Dan ternyata kantong-kantong plastik itu berisi jenazah yang tidak diketahui sudah berapa lama berada di bawah sana. Dari kejadian ini sebenarnya David berniat untuk menghubungi polisi, tapi dia tidak rela kalau uangnya harus disita oleh polisi. Di malam harinya, David terpaksa untuk bangun dari tidurnya karena ia kembali mendengar suara-suara aneh. Bergegas ia segera mengecek monitornya untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba saja listrik di rumahnya itu malah padam. Tapi nggak lama kok, kemudian listrik kembali normal lagi. Ketika ia melihat ke monitor, ia langsung dikejutkan dengan kehadiran si kakek yang sudah berada di depan kamarnya. Dan yang lebih menakutkannya lagi, kakek itu terlihat melihat ke arah kamera seakan memantau aktivitas David yang sudah menyadari keberadaannya pada saat itu. Di sini David langsung mengejar si kakek itu yang mencoba kabur dari pantauannya. Namun naas, dirinya malah terkena pecahan gelas yang sempat terjatuh di malam sebelumnya. Dengan kondisi kaki yang penuh luka dan hujan deras yang turun, ia pun tetap memaksakan diri untuk datang ke galian tersebut sambil membawa tongkat kasti. Karena ia sudah merasa lelah dengan semua ini, David pun mengamuk di atas jasad si kakek. Sampai-sampai ia tertidur pulas di atasnya. Ketika terbangun, betapa terkagetnya dia yang sudah berada di sana. Merasa dipermainkan, David pun mulai beranjak dari lubang itu untuk bersiap-siap pergi ke kantornya. Namun, lagi-lagi saat ia mulai beranjak pergi dari sana menuju kantor menggunakan mobilnya,
Ia kembali melihat sosok si kakek yang sedang berdiri sambil menatapnya dengan tajam. Kesempatan ini tidak disia-siakan olehnya. Ia turun lalu mengejarnya. Si kakek dengan santainya berjalan kembali ke lubang itu disusul oleh David yang mengamuk. Akan tetapi mayat dari si kakek masih terbaring di dalam lubang tanpa memperlihatkan gerak-gerik bahwa ia masih hidup. Akhirnya ia membawa gergaji mesin untuk memotong kaki dari mayat itu. Setelah itu ia pergi ke kantor dengan beberapa noda darah yang masih menempel di tubuhnya. Di kantor ia memaki atasannya dengan kata-kata kasar sehingga David pun harus kehilangan pekerjaannya dengan tidak terhormat. I have worked at this company for years. Stand down, David. Everything's under control. It's always been. You think I'm not just gonna leave? I don't need this job. Setelah keluar dari kantor, pikiran David mulailah semakin kacau. Ia pun tidak akan membiarkan siapa saja untuk mengambil uang-uang tersebut. Begitu juga dengan kakek Alan yang sudah berada di halaman rumah David. Walaupun dia tidak bermaksud untuk mengambil uang-uang itu, dia yang tidak bersalah sama sekali malah harus dibantai oleh si David. Dari sini kita sudah diberikan sebuah gambaran bahwa David mulai mengalami penurunan moral setelah ia berlimpah uang. Bahkan ia rela melakukan apapun demi obsesinya yang sudah begitu parah terhadap uang-uang tersebut. Ia memasukkan jasad kakek Alan dan kakek yang berada di lubang ke dalam kantong plastik, lalu membawanya ke ruang rahasia di dalam gudang yang berisi kumpulan mayat lain dari pemilik sebelumnya. Kini, dirinya tidak bisa membedakan mana orang yang peduli dengan dirinya maupun yang tidak peduli. Mark yang baru datang pun juga harus langsung dibantai oleh David. Hilangnya nyawa dari kakek Alan dan juga Mark membuat David semakin membabi buta untuk menutupi segala perilakunya. Ia menjadi orang yang panik sendiri, kebingungan untuk menyimpan uang-uang tersebut. Tingkat ketidakwajarannya juga semakin parah ketika David mengajak ngobrol tumpukan-tumpukan uang itu di depan televisi. You can't just change the rules. Sampai suatu hari, David kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah Zack, pacarnya Jessica anaknya. Namun naas, kedatangan Zack tidak disambut dengan baik oleh David, melainkan langsung dipukul menggunakan tongkat kasti. Karena ia menganggap bahwa Zack ingin mengambil seluruh uang-uangnya, dan lebih parahnya lagi, Zack yang sudah berlumuran darah pun harus dibungkus secara hidup-hidup dengan menggunakan kantong besar. Padahal Zack hanya ingin bertemu dan pendekatan kepada ayah pacarnya yang sudah ia rencanakan jauh-jauh hari. Setelah itu datanglah Jessica ke rumahnya David. Ia langsung mengajak Jessica anaknya itu ke ruang bawah tanah. Disinilah David langsung memukul lalu mengikat anaknya sendiri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menganggap seluruh orang ingin mengambil uangnya tersebut. Dad. I know you're here to take my money. Why are you doing this? I know why you're here. Setelah berbicara dengan Jessica, David mulai menyadari apa yang sudah ia perbuat. David juga ingin mengakhirinya pada saat itu juga. Ia langsung berlari meninggalkan anaknya tanpa memberitahu apa yang akan ia lakukan. David sengaja menggunakan pakaian jas rapih dengan wajah yang terlihat lelah. Ia berjalan keluar menuju lubang tersebut. Ternyata David ingin menghentikan perbuatannya ini dengan cara yang sama dari pemilik rumah sebelumnya. Maksudnya apa yang dirasakan oleh David?
pernah juga dirasakan oleh orang-orang yang pernah menghuni rumah ini. Dan jasad si kakek-kakek yang ditemukan oleh David adalah penghuni terakhir dari tindakan serupa yang tidak berujung bahagia. Jadi, mayat-mayat yang berada di gudang yang sudah dibungkusi kantong plastik itu adalah mayat-mayat korban sebelumnya yang menempati rumah tersebut. Dan begitu seterusnya kalau tidak ada yang bisa menemukan mereka dan melaporkannya. Kecuali permasalahan bisa terpecahkan apabila ada seseorang yang mengetahui keberadaan Jessica dan melaporkannya kepada polisi. Delusi dan halusinasi. Itulah gambaran yang sedang dialami oleh David, di mana kondisi seseorang mengalami hal yang tidak nyata. Delusi adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Sedangkan halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang mengalami hal yang tidak nyata. Kenapa bisa secepat itu dengan yang dialami oleh David? Sebelumnya dia padahal biasa-biasa saja, tidak ada gejala-gejala yang seperti itu. Karena mentalnya belum siap menerima uang sebanyak itu dan juga merasa bersalah telah mengambilnya. Makanya dia mengalami delusi dan halusinasi sehingga timbullah yang namanya paranoid, yaitu ketidakpercayaan terhadap orang lain. Makanya dia membunuh setiap orang yang datang. Dan dia juga selalu ketakutan jika uang-uangnya diambil oleh orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, cukup sekian teman-teman alur cerita film dari saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. My favorite. What are you doing? You see, Murph?